Halo, nama saya Laurensa Citra dengan NIM 21G10037. Melalui video ini, saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari teologi moral. Di sini saya akan membahas mengenai 3 soal yang telah diberikan. Yang pertama, yaitu mengenai refleksi dari pembelajaran teologi moral hidup sendiri. Melalui pembelajaran teologi moral, kita bisa mendapatkan banyak hal yang tidak bisa kita dapatkan di mata kuliah yang lainnya. Bukan hanya mengenai akademik saja, namun dari mata kuliah ini justru kita bisa mengambil banyak hal-hal sederhana yang sebenarnya bermakna besar bagi hidup kita. Hal sederhana yang terkadang masih disepelekan setiap harinya. Hidup memang tidak selalu mudah, namun melalui mata kuliah ini, salah satunya kita bisa mempelajari bagaimana menjalani hidup dengan baik. Dan selain itu, melalui mata kuliah ini, kita dilatih bagaimana berpikir terbuka, menggunakan hati nurani, serta pemikiran sebaik mungkin dan sematang mungkin dalam melakukan setiap hal. Karena mungkin tanpa sadar apa yang kita lakukan menyakiti hati orang lain. Selain itu, kita juga mempelajari mengenai martabat serta hak pada manusia. Setiap manusia memiliki hak yang sama. Lebih mendalam mempelajari tentang bagaimana memperlakukan manusia sekitar kita sebaik mungkin tanpa membeda-bedakan. Lalu yang kedua ialah mengenai refleksi dari makna hidup manusia. Sebagai manusia, tentu kita tahu bahwa akhir dari segalanya atau tujuan hidup kita ialah kematian. Maka dari itu, selagi kita masih diberi kesempatan, masih diberi waktu, serta diberi kesehatan dan kemampuan juga untuk melakukan hal-hal baik, maka sebaiknya kita lakukan. Kita harus lebih memaknai arti dari hidup kita sendiri. Menurut saya, salah satunya ialah mengenai waktu. Waktu hidup kita tidak akan bisa kita beli ataupun kita tawar. Maka dari itu, setiap detik yang terlewat harus bermakna. Melakukan hal-hal baik serta bermanfaat bukan hanya untuk kita, namun juga untuk orang lain adalah salah satu cara pula bagaimana kita memaknai suatu kehidupan yang telah diberikan kepada kita. Hidup adalah di mana raga serta jiwa kita masih menyatu, di mana kita masih bisa bergerak, bernafas. Maka dari itu, lakukan apapun selagi bisa. Tentu saja hal-hal yang kita lakukan harus berlandaskan norma serta peraturan yang ada di masyarakat. Jangan sampai merendahkan orang lain, karena perlu kita ingat setiap orang memiliki martabat yang sama dan berharga. Memaknai kehidupan, menghargai setiap detik yang kita lewati akan membuat kita lebih mudah menjalani kehidupan, yang bahkan kita tidak akan tahu sejauh mana kehidupan ini akan berjalan. Lalu yang ketiga ialah sikap dan pandangan mengenai martabat manusia. Menurut saya, setiap manusia diciptakan Tuhan sesuai dengan citranya, sesuai dengan gambarannya. Diciptakan memang untuk berkuasa atas makhluk hidup yang lainnya. Manusia ialah ciptaan yang suci dan bernilai. Maka dari itu, manusia tidak boleh dikorbankan dan diperlakukan semena-mena ataupun semata-mata dimanfaatkan untuk sumber daya produksi. Kita diciptakan dengan kelebihan akal budi dibandingkan ciptaan Tuhan yang lainnya.
Manusia ialah makhluk yang spesial dan dicintai Tuhan dengan begitu besar. Karena diciptakan menurut citra Allah, maka manusia bermartabat, di mana dapat diartikan makhluk hidup yang luhur atau bisa juga terhormat dan terpuji. Semua manusia memilikinya tanpa terkecuali. Dengan adanya martabat, maka kita sebagai manusia bisa mengenal serta mengasihi pencipta kita. Kita bisa saling mengasihi sesama kita, memperlakukan sesama manusia secara pantas sebagai makhluk yang berharga. Karena pada dasarnya, kita tidak bisa hidup sendiri dan pasti membutuhkan orang lain di hidup kita. Demikian video saya, maaf bila ada kesalahan dan kata. Terima kasih.